Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar, khususnya untuk seluruh siswa-siswi SMP Islam Terus Aslamah yang sedang mempelajari bahasa Arab, mari kita belajar bersama-sama untuk membahas soal latihan yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi kalian semua manakala kalian mau bersungguh-sungguh di dalam mempelajari soal-soal tersebut. Karena dengan latihan itulah maka kita akan mudah untuk mengerjakan soal-soal yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru, terutama dalam materi bahasa Arab. Anak-anakku yang kami banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita perhatikan di sini ada apa itu perintah ikhtar al-ijabah, ya. Ikhtar al-ijabah as-sahihah min alif au ba au jim au dal. Nah, tinggal kalian itu mau mau memperhatikan atau tidak. Yang pertama soalul awal. Jadi perintah ikhtar al-ijabah as-sahihah min alif au ba au jim au dal. Itu perintahnya adalah kalian disuruh untuk apa? Yaitu untuk memilih jawaban yang paling tepat. Ikhtar, pilihlah al-ijabah, jawaban as-sahihah yang benar, min dari a atau ba atau jim atau dal, ya. Oke, soalul awal, soal yang pertama, al-adawatu al-madrasiyah. Al-adawat al-madrasiyah ini kalau kalian mau mempelajari bahwa al-adawat al-madrasiyah itu maknanya apa, anak-anak bisa kalian perhatikan di bab 3, yaitu tema tentang al-adawat al-madrasiyah. Yang pertama, al-adawat ini jelas artinya yaitu peralatan. Tinggal al-madrasiyah ini maksudnya apa? Apakah ini peralatan rumah tangga, atau peralatan masjid, atau peralatan sekolah, atau peralatan buku? Kalian bisa mengingat-ingat kata madrasah, berarti di sini kaitannya dengan yang namanya sekolahan. Berarti kalau kalimatnya al-adawat al-madrasiyah, maka secara otomatis di situ membahas tentang masalah peralatan sekolah. Oke. Nastamir soal usani. Soal yang kedua, wajibu, wajib, at-talamidu, para siswa wajib ayyamlika, untuk memiliki ba'dan, sebagian, minal adawat, dari peralatan al-madrasiyah, yaitu sekolahan. Nah, dengan kalimat yang saya potong-potong ini, secara otomatis ketika kalian itu tadi meruntutkan dari terjemahannya, maka akan mudah. Maka wajib bagi sebagian siswa untuk memiliki, ya, peralatan sekolah. Berarti yang paling tepat di sini tinggal memilih antara A, B, C, dan D. Oke, jelas jawabannya adalah yang B. Wajib bagi siswa-siswi untuk memiliki sebagian peralatan sekolah. Oke. Selanjutnya, sekarang yang nomor 3, ya.
nomor 3. Tadi saya hapus dulu. Oke. Sekarang soal salis, soal yang nomor 3. Oke. Soal yang nomor 3. Ini kalian bisa perhatikan. Man. Kata man adalah kata pertanyaan. Kalau dalam bahasa Arab adalah merupakan istifham. Man ini diperuntukkan untuk bertanya kepada seseorang. Karena man adalah man istifhamiyah. Man anta. Ingat, kata anta di sini adalah dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab itu dhamir yang diperuntukkan kepada orang yang diajak berbicara. Man anta, siapa kamu? Dan kalian itu bisa membedakan kalimat anta dan anti. Kalau anta adalah untuk laki-laki, sedangkan kata anti itu untuk perempuan, maka harus harus li ya. Harus li. Ketika pertanyaannya man anta, siapa kamu? Berarti di sini kita memperhatikan jawabannya ana Fatimah. Ini tidak sesuai. Fatimah adalah kata gantinya itu harus anti, tidak anta. Ana Zainab, saya Zainab, saya Fatimah. Jelas antara alif dan ba ini salah. Kemudian yang jim, ana Zaidun, saya Zaid. Yang dal, ana Nabilah. Nabilah juga jelas tidak jauh berbeda dengan Fatimah Zainab. Berarti salah. Maka yang paling tepat adalah yang jim. Karena apa? Anta tadullu lil mukhatab lil mudzakkar. Karena kata anta adalah dhamir, ya, kata ganti untuk laki-laki yang diperuntukkan terhadap orang yang diajak berbicara. Oke. Selanjutnya rokmu robi nomor 4. Wa hadhil ustadatu, ini ustad latifah. Ini ustad latifah. Hiya mudarrisah. Kata ustad latifah hiya, kata hiya mudarrisah, berarti dia adalah seorang mudarrisah, seorang guru. Ustadzah latifah adalah seorang guru. Kata hiya ini diperuntukkan kata gantinya kalau dalam bahasa ilmu alatnya atau gramatikanya adalah kata ganti. Maka kata hiya ini diperuntukkan untuk kamu laki-laki. Jelas tadi saya sampaikan kalau anta itu laki-laki, kalau anti kamu perempuan, kalau hiya berarti apa? Dia perempuan, bukan dia laki-laki, ya. Karena tadi sudah saya sampaikan wadhil ustadzatu, di depan sudah ada perbedaan kata hada dan juga kata hadi. Ia mudarrisatun, maka yang paling tepat adalah yang dal. Ya, tolong untuk bisa dipahami dari 1 sampai nomor 4. Oke. Selanjutnya nastamiru ar-raqmul khamis. Nah, anak-anak tinggal konsentrasi. Bab dari dari bab min adawatil madrasiyah, yaitu peralatan sekolah. Di samping jelas ada gambar yang menunjukkan ini adalah peralatan sekolah. Tinggal kalian memilih gambar tas. Ini adalah gambar tas yang kalian bawa setiap hari. Tas itu bahasa Arabnya apa? Yang alif nafidatun artinya jendela. Mistaratun artinya penggaris.
Daftarun artinya buku, berarti hakibatun artinya tas. Maka jawaban yang paling tepat adalah hakibatun. Oke. Nastamiru raqmul kham, raqmus sadis. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor yang ke nomor yang ke-6. Nomor yang 6 di sini ada gambar, jelas gambarnya gamblang sekali, yaitu papan tulis. Jadi ini masih kaitannya dengan bab 3 itu adawat al-madrasiyah, yaitu peralatan sekolah. Maka papan tulis yang ada di ruangan kalian, ya, itu bahasa Arabnya apa? Alif faslun artinya kelas, ba saburatun, jim tolasatun, dal mak'atun. Faslun artinya kelas, jelas salah. Tolasatun artinya penghapus, ini juga salah. Mak'atun artinya meja, juga salah. Saburatun artinya papan tulis. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang ba. Oke. Sekarang kita lanjutkan dulu ke nomor raqmus sabi, nomor yang nomor 7. Di sini ada gambar, yaitu buku. Banyak sekali buku-buku bacaan, bahkan bukunya ini bertumpuk-tumpuk. Maka tinggal kalian sesuaikan aja. Buku bahasa Arabnya apa? A. Kolamun, pensil. Ba. Mimsaatun, itu penghapus. Jim faslun, kelas. Kemudian di sini dal atau ba, yaitu kitabun. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang ba, kitabun, ya. Oke, langsung aja kita lanjutkan nomor 8. Oke. Yang nomor 8, di situ ada gambar kursi, ya. Kursi bahasa Arabnya A. Mak'atun, meja. Ba. Daftarun, buku. Dal. Hakibatun, tas. Jim. Kursiun, kursi. Maka jawaban yang paling tepat adalah kursiun, kursi. Oke, nastamir raqam al-tasi. Kita lanjutkan nomor yang ke-9. Di situ kalian perhatikan, di sini adalah ada jam, ada kalender, ada papan tulis, ada pintu ruangan, ada meja, ada kursi. Maka melihat dari peralatan yang ada, berarti itu menunjukkan kalau kalau gambar tersebut adalah gambar kelas, maka kelas itu bahasa Arabnya tinggal kalian sesuaikan, ya. Bahasa Arabnya kelas faslun, masjidun, baitun, tolasatun, jelas salah. Maka yang paling tepat adalah faslun, karena ini gambarannya adalah ruangan kelas. Oke, lanjutkan lagi untuk raqmu asyir, ya, nomor yang ke-10. Di situ ada gambar, yaitu berupa penghapus. Penghapus tadi sudah disebutkan di atas. Bahasa Arabnya penghapus adalah tolasatun. Jangan keliru kolamun, ya. Tolasatun, daftarun, kolamun, hakibatun. Maka yang paling tepat dari dari jawabannya adalah tolasatun, yaitu penghapus papan tulis. Oke, selanjutnya kita perhatikan raqmu wahid atau raqam 11, ya, nomor yang ke-11. Di sini ada 4 lampu, ya. Kalau di kelas kita tahu bahwa di ruangan kelas tentunya butuh yang namanya lampu.
tujuannya adalah untuk menerangi. Nah, sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan per apa itu mufradat atau kosakata yang harus kalian hafalkan dan juga harus kalian pahami. Lampu bahasa Arabnya adalah a misbahun, ba mir'atun, jim jidarun, dal babun. Babun artinya pintu, jidarun artinya tembok, mir'atun artinya kaca untuk atau cermin, misbahun artinya yaitu lampu. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang ba. Oke, nastamir ar-raqam isnan wa isna asar, ya, isna asar. Jadi kita lanjutkan ke nomor 12. Di situ juga ada gambar lagi, yaitu berupa pintu. Maka sudah tadi saya sebutkan di atas, pintu bahasa Arabnya adalah babun. Oke, jawaban yang paling tepat adalah babun. Jangan kebalik dengan jidar. Oke, langsung aja. Ini saya tidak basa-basi, tapi langsung aja ke poinnya, ya. Oke, nastamiru ar-raqmu salasata asyarah, yaitu nomor 13. Ya, ini merupakan peralatan yang kalian wajib punyai ketika materi baik matematika maupun materi IPA. Gambar di sini menunjukkan bahwa ini adalah penggaris. Maka bahasa Arabnya penggaris adalah a misbahun, ba mistaratun, jim hakibatun, dal qalamun. Yang paling tepat, hakibatun artinya adalah tas, qalamun artinya pulpen, misbahun artinya lampu, mistaratun artinya penggaris. Maka jawaban yang paling tepat adalah penggaris, ya. Jawaban yang paling tepat adalah penggaris, yaitu bahasa Arabnya mistaratun, itu artinya penggaris. Oke. Nastamiru ar-raqmu arba'ata asar. Nah, di sini ada pen ballpoint, gambar ballpoint. Tinggal kalian sesuaikan dengan terjemahan tadi yang di atas. Ballpoint itu bahasa Arabnya apa? Tinggal menyesuaikan. Jelas kalau tadi sudah di atas dan itu saya sebutkan bahwa ballpoint itu bahasa Arabnya adalah kolamun, maka di sini tidak jauh berbeda, ya, secara mufradnya. Oke, selanjutnya ar-raqam khamsata asar, yaitu nomor 15. Di situ jelas sekali dan gamblang sekali di nomor 15 ada gambar, yaitu berupa puzzle peta Indonesia, mulai dari Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, ada Papua, komplit sekali, ya. Maka dari puzzle ini yang berbentuk peta yang sering kita lihat di ruangan kelas, yaitu kadang di ruangan ruangan kantor bawah itu ada ada peta seperti ini yang berbentuk globe. Nah, peta Indonesia ini yang ditempel di ruangan kelas, maka ketika kita menyebutkan kosakatanya, yang paling tepat adalah a mistaratun, ba kharitatun, jim qalamun, da daftarun. Yang paling tepat adalah
yang ba, yaitu kharitatun. Kharita itu artinya apa itu peta. Kalau mistaratun artinya penggaris, qalamun artinya pulpen, daftarun artinya buku. Maka yang paling tepat adalah kharitatun. Oke, yang selanjutnya yaitu nomor 16. Nomor 16 di sini banyak sekali tumpukan-tumpukan, ya, tumpukan kertas itu yang masih utuh yang belum sama sekali dipakai. Maka bahasa Arabnya kertas yang paling tepat apa? Di sini jelas ada kharitah, ada daftar, ada kolam, dan juga ada bahasa kirtosun. Tinggal kalian teliti aja. Kirtos itu kalau kharitah tadi artinya peta, daftar artinya buku, kolamun artinya pulpen. Ini semuanya kan tidak sesuai. Maka yang seandainya kalian tidak bisa mengartikan, maka tinggal ternyata di sini ada kosakata baru yaitu kirtos. Kirtos itu berarti artinya kertas. Ya, kirtos itu artinya kertas. Berarti yang paling tepat adalah yang ba. Oke, nastamiru ar-raqam sab'ata asar. Situ juga ada apa itu bangku meja, ya, karena kakinya 4, bangku meja yang kita pakai untuk belajar setiap hari. Maka di sini kalau tadi sudah tahu kosakatanya mulai kursiun, hakibatun, faslun, mak'atun, tinggal kita sesuaikan mana yang paling tepat bahasa Arabnya meja atau bangku. Kursiun artinya kursi, hakibatun artinya tas, faslun artinya kelas, mak'atun artinya bangku. Oke, selanjutnya yaitu ar-raqam 18, nomor yang yaitu 18. Di sini tinggal kita perhatikan, yaitu ini ruangan kelas, yang mana ruangan kelas itu dihias. Kalau untuk anak TK biasanya dikasih bunga, ya, ada bunga mawar, ada bunga matahari, ya, terus ada kupu-kupu, ada kumbang yang nempel, ada ada capung, nah, terus macam sekali. Karena tujuannya adalah untuk menghias supaya ruangan itu menjadi indah dan kelihatan sekali kalau ruangannya itu nyaman, sehingga menjadikan anak ketika belajar itu sangat betah sekali. Nah, oleh karena itu tinggal dari ruangan ini, ya, dari gambar-gambar ini, ketika kita perhatikan, karena tadi di ruangan kelas sudah banyak sekali yang sudah kita sebutkan, mulai dari lampu, mulai dari papan tulis, mulai dari penghapus, dan juga sampai ke yang namanya peta. Nah, di sini tinggal kalian perhatikan dari 4 kalimat yang ada, kira-kira yang belum ada itu yang mana? Mistaratun tadi sudah, kharitatun sudah, daftarun sudah. Ternyata di sini ada yang beda lagi, yaitu suratun. Nah, ini paling mudah bagi kita yaitu untuk menjawab, karena dari kalimat-kalimat yang ada dari awal sampai akhir ini itu ada perbedaan sekali. Mistaratun artinya penggaris, kharitatun artinya peta, daftarun artinya buku, suratun artinya gambar. Kalau kita perhatikan, karena ini adalah ruangan kelas yang dihias dengan gambar, maka tinggal kalian itu lebih jeli lagi di dalam apa? Di dalam memperhatikan mufradat yang ada pada soal tersebut. Oke.
Selanjutnya yaitu di sini ada kaca yang kemudian ada kaca, ada udaranya, bahkan ada satir penutup kaca. Ini kaca, ini satir, ini ya, jendela. Pertanyaannya, gambar di samping itu apa? Kursi tidak ada, mak'atun tidak ada, jidarun tidak. Maka yang ada adalah nafidatun, jendela. Mak'atun artinya meja, mana gak ada mejanya. Kursiun artinya kursi, tidak ada, maka ini harus disilang dulu. Yang kedua, jidarun, tembok. Ini gambarnya tidak tembok, tapi gambarnya adalah kaca yang dijadikan sebagai ventilasinya. Maka yang paling tepat adalah nafidatun. Ya, yang paling tepat adalah nafidatun, artinya yaitu jendela. Oke, selanjutnya yaitu nomor yang ke-20. Nomor 20 ya rokmul isyruna atau rokmul isyrina. Nomor 20 ini ada gambar kipas angin. Kipas angin itu bahasa Arabnya apa? A. Faslun, kelas, jelas salah. Ba. Jim, kursiun, kursi, jelas salah. Dal. Arat rosem, alat untuk menulis, jelas salah. Yang paling tepat adalah mirwahatun, yaitu artinya kipas angin. Ya. Oke, selanjutnya rokmu wahid wa isyrin atau wa isruna. Nomor 21. Ma makna arti domir muttasil. Ma makna domirul muttasil. Domir muttasil itu artinya apa? A. Kata kerja, jelas kata domir itu kata kerja. Salah. Ba. Kata nama, kemungkinan. C. Kata ganti yang bisa berdiri sendiri. Dan kata ganti yang tidak bisa berdiri sendiri. Ingat bahwa dhamir itu dibagi menjadi dua, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dhamir kata ittasola itu artinya nyambung. Sebagaimana kalau kalian memahami mad jaiz munfasil karo mad jaiz muttasil. Kalau munfasil itu artinya pisah, tapi kalau muttasil itu nyambung. Berarti makna dhamir muttasil adalah kata ganti yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali berdampingan dengan kata yang lain atau kalimat yang lain. Maka yang paling tepat adalah yang da. Oke, selanjutnya yaitu nomor raqmu isna wa isrina. Ya, kita ingat-ingat kemarin sudah saya jelaskan, kitabun, kata kitab plus ana ini kalau dirangkai jadi kata kitabun ditambah ana kalau dirangkai berbunyi a kita buka kitabmu, ba kita buku kitabnya dia, jim kita bi kitab saya, dal kita buna kitab kita. Ingat, anak itu artinya saya. Kalau kita buka kitab kamu berarti jelas ini salah. Kita buku kitabnya dia salah. Nah, kita buna, ini yang kamu perlu pikirkan. Ana di sini adalah ana dhamir mutakalim wahdah, bukan mutakalim al-ghair. Berarti jangan kejebak ya. Ana artinya saya berarti kita bi. Kecuali kalau di sini berupa nahnu, maka kita buna. Karena di sini tidak nahnu tapi ana, maka harus kita bi, yaitu buku saya. Oke, selanjutnya ya, rokmu isna rokmu salasa wa isruna, nomor 23. Nah, nomor 23 sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, ada kata benda kitabun plus kata plus domir mutasil nahnu. Tadi sudah saya sebutkan di atas, tinggal kalian memilih ya.
Kalau kita pun ditambah plus nahnu, maka akan berubah bunyinya, ya, akan berubah. Bisa kita buka, bisa kita buhu, bisa kita bi, bisa kita buna. Kalau melihat keterangan tadi yang di atas, nahnu itu artinya kami, ya, maka tinggal digandeng aja. Kita pun plus nahnu, kita buka menjadi kitabmu. Ini jelas salah, karena tidak seandainya ini benar, maka di sini tidak berupa nahnu, tapi harus berupa anta. Yang kedua yaitu yang ba, yaitu kitabuhu. Hu ini berupa dhamir, yaitu harusnya huwa, tidak nahnu. Yang jim yaitu kitabi. Kitabi sudah saya sampaikan bahwa kitabi ini itu berupa ana, tapi nata dulu wahda. Nah, yang arti menunjukkan arti saya, karena ini maknanya sendiri. Berbeda dengan apa? Nahnu, yaitu dhamir muttasil mutakalim ma'al ghair. Artinya ini harus bergandengan dengan makna secara umum, secara orang banyak, yaitu dengan orang lain. Ini kalau kita tidak bisa membedakan antara ana mutakalim wahdah dan nahnu mutakalim ma'al ghair, maka ini akan kebalik-balik, ya. Maka harus perlu dicermati lagi perbedaan antara dhamir muttasil, dhamir mutakalim wahdah dan dhamir mutakalim ma'al ghair. Ya, jadi kita pun plus nahnu menjadi kita buna. Oke. Selanjutnya yaitu, nah ini sudah saya terangkan tadi, kita pun plus uwa. Jawabannya tinggal tinggal memilih yang paling tepat itu yang mana. Kemudian hiya juga sama, tinggal kita memilihnya, ya. Saya kira itu untuk pembahasan kita pada latihan soal ini. Tinggal nanti dari soal-soal yang ada ini tinggal kalian terapkan. Bahkan di ajib anil as'ilah al-atiyah, jawablah soal-soal yang ada di bawah ini, mulai dari maktabun plus hu, maktabun plus ka, maktabun plus ki, maktabun plus ha, maktabun plus hum. Ini tinggal disesuaikan saja, sebagaimana ketika kalian latihan kemarin di buku-buku latihan yang sudah kalian kerjakan, maka tinggal disesuaikan. Ketika ada kata benda kemudian dirangkai dengan kata ganti, yaitu berupa dhamir muttasil, maka tinggal disambung saja. Maka di sini perintahnya adalah kalian menjawab, tentunya harus ditulis ulang kembali. Oke. Nomor 1 jelas. Kemudian nomor 2 juga jelas, ini tidak jauh berbeda, sama. Nomor 3 juga sama. Yang beda adalah yang nomor 4, yaitu di sini kalian juga harus lebih teliti farqu bainal mudzakkar wal muannas fi babil alwan, yaitu membedakan bentuk warna yang di situ digunakan untuk kalimat lil mudzakkar, yaitu kalimat yang menunjukkan arti laki-laki, dan juga kalimat lil muannas, yaitu warna yang di situ digunakan untuk perempuan. Satu kata tapi bisa dua fungsi, yaitu bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Cuma di situ harus ada perbedaan atau ada perubahan. Mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ini kalian harus jeli, jangan kebalik-balik, bahkan sampai nomor 6, ya. Mulai dari baydha, kemudian ada aswad, kemudian ada asfar, ada hamra, ada khadra, dan juga ada asmar. Kalau kalian melihat pada catatan kemarin, maka kalian akan bisa menjawabnya. Bahkan di buku kalian, ketika kalian mempelajari
di halaman 48 itu dalam pembahasan, bahkan dalam ma'ani al-mufradat itu jelas sudah ada. Sehingga ini soal yang begitu sederhana, tapi kalau tidak teliti dalam menjawab maka akan menjadi sulit dan juga akan kebalik-balik. Oke, saya kira itu pembahasan soal kali ini. Semoga ada hikmah dan juga ada manfaatnya. Selamat kalian mempelajari pembahasan soal ini. Insya Allah kalau kita sering belajar, latihan menjawab soal, maka kita akan semakin tambah wawasan kita dan juga akan semakin lebih mudah di dalam mempelajari semua materi yang ada di sekolahan. Saya kira itu cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.